Sebagai seorang muslim, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sebagai seorang anak muda yang lagi berjuang dalam kerangka menghapus penghisapan manusia atas manusia dan penghisapan bangsa atas bangsa, izinkan pula saya mengucapkan salam pembebasan. Baik kawan-kawan, bahwa materi atau diskusi kita pada sore hari ini sesungguhnya saya sudah lama merasakan hilang dari kebiasaan-kebiasaan kawan-kawan aktivis kampus sesungguhnya, karena saya mahasiswa kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu ya, saya coba rutin mengadakan diskusi-diskusi tentang bagaimana membangun nation atau negara bangsa. Tadi senior saya Bung Denny Rahman coba mengelaborasi tentang definisi daripada politik itu sendiri. Tapi ada dua hal yang saya tangkap dari beliau, saya ingin melakukan penegasan. Pertama, bahwa politik itu banyak orang mendefinisikannya adalah sebagai cara atau seni untuk meraih kekuasaan, baik itu cara konstitusional maupun inkonstitusional. Cara konstitusional itu pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pemilu, sedangkan inkonstitusional itu saya lebih melihat pendekatan yang dipakai adalah pendekatan revolusioner kalau bahasa gerakannya itu. Nah, sedangkan definisi yang ini klasik itu yang terkenal adalah definisi yang disampaikan oleh Aristoteles, di mana Aristoteles mendefinisikan politik adalah seni dalam mengelola negara atau pemerintahan. Nanti Kak Opik akan kita tunggu pencerahannya tentang bagaimana seni mengelola pemerintahan. Saya tidak akan lebih panjang lebar ya tentang bagaimana mengupas tentang definisi politik, kan tadi Bung Denny telah memberikan kita referensi, tetapi saya ingin menekankan bahwa yang perlu kita dalami adalah tentang manusia politik itu sendiri. Kalau saya menjadi teringat tentang materi tentang ekonomi politik ketika saya belajar di kampus dulu, ketika kebetulan saya ini adalah alumni dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang lebih dikenal dengan LMNT. Nah, kebetulan di LMNT itu ada materi wajibnya, salah satunya disebut dengan filsafat ekonomi politik. Nah, di materi yang saya dapatkan itu saya coba mengingat-ingat Bung Jarno karena sudah cukup lama ya. Ada 3 syarat wajib manusia politik dan 1 syarat tambahan. Nah, syarat wajib manusia politik itu sehingga bisa dikatakan sebagai seorang politisi harus memiliki 3 syarat wajib atau 1 syarat tambahan. Syarat wajib yang pertama itu untuk bisa dikatakan manusia politik adalah mempunyai ide dan gagasan yang tinggi. Kalau ide dan gagasan yang biasa-biasa belum bisa dikatakan manusia politik. Nah, nanti di diskusi kita berharap tentang bagaimana ide membangun Lombok Timur ini menjadi lebih baik. Karena kemarin saya dikirimi oleh tornya oleh KOD itu tentang bagaimana mendorong politik ide dan gagasan. Itu syarat yang pertama adalah mempunyai ide dan gagasan yang tinggi. Syarat wajib yang kedua manusia politik itu adalah gemar berorganisasi. Nah, karena ide dan gagasan ini perlu diwujudkan kawan-kawan untuk tidak kita beronani sebagai anak muda. Kalau bahasanya seorang sosiologis berkebangsaan Prancis namanya Ernest Mandel itu, perubahan tanpa teori perubahan tidak akan pernah terjadi.
begitu pun juga teori tanpa berpraktik adalah onani katanya. Makanya penting manusia politik itu dan organisasi yang paling maju adalah partai politik, kawan-kawan. Nah, untuk mewujudkan ide dan gagasan itu perlu kita berorganisasi. Nah, syarat wajib yang ketiga adalah mempunyai hasrat untuk berkuasa. Karena ide dan gagasan ini biar tidak beronani, tadi kasih jalan dengan gemar berorganisasi, yang selanjutnya adalah mempunyai keinginan untuk berkuasa, untuk mewujudkan ide dan gagasan itu. Nah, karena bagaimanapun ide dan gagasan kita besar, tetapi kita tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkannya, ya sama halnya bohong. Kalau Nelson Mandela tadi bilang beronani katanya. Nah, di samping 3 syarat wajib itu ada satu syarat tambahan, yakni pandai berretorika. Karena kenapa syarat tambahan dimaksudin pandai berretorika ini, izin? Karena sebagus apapun ide dan gagasan kita membangun negara bangsa, membangun Lombok Timur ini, kalau kita tidak mampu merasionalisasi dengan baik ke masyarakat dalam pemilu kada maupun pilpres, ya tetap yang akan muncul adalah pemimpin-pemimpin yang hari ini kita disuguhkan adalah pemimpin-pemimpin yang dia lahir karena faktor kapitalnya yang besar. Makanya saya berharap dari diskusi kita pada sore hari ini bahwa teman-teman yang hadir pada hari ini mulai terus istiqomah menggaungkan tentang bagaimana membangun daerah kita ini, mengedepankan atau memilih calon-calon yang punya ide dan gagasan. Karena mohon maaf, Kanda Sekda, kalau Kanda Sekda ini kan dia hanya fungsi mengagregat dari kebijakan dari bupati dan wakil bupati. Artinya kalau wakil bupati dan bupatinya tidak mempunyai ide dan gagasan yang besar yang dituangkan dalam RPJMD, ya tetap kita akan stagnan dalam membangun daerah kita ini. Padahal saya ingat kebetulan ada referensi yang saya baca, ada tahun 70-an itu ada seorang ini fotografer dan naik ke Rinjani, dia memotret dari semua arah penjuru mata angin, mulai dari selatan, timur, barat, utara, dia foto. Pulang-pulangnya ke Eropa sana, dia membuat pameran foto dengan judul Sekeping dari Surga yang jauh terlontar ke bumi. Artinya bahwa potensi alam yang dimiliki kita di Lombok Timur ini adalah luar biasa, kawan-kawan. Terutama untuk dikembangkan di sektor pertanian. Cuma potensi alam yang diberikan oleh ilahiyah ini kan gagal dimanfaatkan oleh pemimpin secara maksimal. Makanya dulu ketika saya masih aktif mengadvokasi tani, saya sering duduk sore-sore itu di pasar pemotong, karena di fluktuatif harga itu kalau di pasar pemotong itu ada di jam 3 malam sama jam 3 sore. Makanya saya sering waktu duduk. Nah, ketika kawan-kawan di Sembalun panen raya, harga tomat di Sembalun itu sudah tidak naik, di pasar pemotong itu tidak lagi hitungan per kilo, tapi hitungan per keranjang, 25.000 per keranjang. Nah, kalau pemimpin yang punya ide gagasan tinggi seharusnya mendorong pabrik saus misalnya, sehingga harga tomat yang sangat murah ini kan ya bisa untuk meningkatkan PAB kita, masyarakat juga bisa mengakses lapangan pekerjaan. Itu ide dan gagasan besarnya. Atau banyak contoh-contoh, misalnya kita ini di Lombok Timur sebagai penyedia ya batu apung misalnya. Kalau kita pikir batu apung itu kan bahan untuk keramik, bahan untuk membuat bedak dan lain sebagainya. Tapi ini memang butuh pemimpin yang punya ide dan gagasan dan punya komitmen untuk mewujudkan ide dan gagasannya itu. Saya pikir itu karena saya malu karena sudah mau ini mau iya, makasih fluid ya, kita kasih kode. Ya, intinya lagi sekali coba saya ini simpulkan bahwa untuk jangan disimpulkan dulu karena ini masih ada diskusi. Dari ini pengantar saya bahwa
ketika ingin daerah kita maju, Lombok Timur ini harus menjadi tolak ukur kita ke depannya. Itu kita pastikan dia apakah dia manusia politik atau tidak. Saya pikir itu Bung Jarno. Terima kasih tadi dari